Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andial Saleh Fatimah. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai buku dari keterampilan komunikasi. Langsung saja, hingga kini tidak sedikit orang beranggapan menyimak sama dengan mendengar. Padahal sejatinya menyimak bersifat aktif, sedangkan mendengar bersifat pasif, spontan dan tidak selektif. Karena menyimak menyangkut proses dan interpretasi terhadap informasi yang diterima, maka dari itu buku ini disusun guna memberi pemahaman tentang menyimak tidak hanya komunikasi, tetapi juga menjelaskan teknik-teknik komunikasi yang berhasil melalui aktivitas menyimak dan mengarahkan cara-cara praktis agar teknik tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada bab pertama berisi pendahuluan yang membahas tentang komunikasi dari sudut pandang penerima pesan. Apabila menjadi penyimak yang baik dapat memperbaiki produktivitas kita, menghindari konflik dan salah paham, kemudian dapat pula mempengaruhi serta meyakinkan orang lain. Jadi menyimak merupakan salah satu aktivitas dan keterampilan berkomunikasi. Selanjutnya, pada bab 2 yaitu berisi uraian dalam tulisan yang didahului pembahasan tentang ruang lingkup komunikasi yang terdiri atas komunikasi terjadi dalam berbagai tahapan. Komunikasi menyangkut sandi dan penyandian. Kemudian fungsi dan masalah-masalah dalam komunikasi. Dari ruang lingkup tersebut maka muncullah beberapa pendekatan komunikasi yang terdiri atas pendekatan berpusat pada pengirim pesan, pendekatan berpusat dari pesan, pendekatan berpusat pada medium, pendekatan berpusat pada penerima pesan, serta pendekatan terpadu. Dalam bab ini juga diulas mengenai batasan komunikasi dan jenis-jenisnya serta beberapa titik pandang dalam melihat komunikasi. Selanjutnya, pada bab ketiga diuraikan mengenai pentingnya menyimak yang banyak memberikan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian langkah-langkah dalam menyimak, yakni dimulai dengan penerimaan pemahaman, peringatan, dan mengevaluasi, serta penanggapan. Jenis-jenis menyimak meliputi menyimak pasif, kritis, dan aktif. Kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyimakan dan kegunaan menyimak. Selanjutnya, pada bab keempat merupakan bagian akhir yang membahas tentang proses dan syarat menyimak aktif serta faktor-faktor yang menjadi penghalang dalam menyimak aktif, lalu dipusatkan dan dilanjutkan dengan pembahasan tentang teknik-teknik yang harus dikuasai agar dapat menjadi penyimak aktif yang terampil. Nah, dari ringkasan di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan berkomunikasi dengan cara menyimak selain membentuk keterampilan dalam memahami pikiran, ide, serta emosi yang lebih akurat, juga dapat menempati peran paling besar sebagai penyimak yang berkualitas. Gaya bahasa yang digunakan sangat formal dan gaya penulisannya mudah dipahami dan dimengerti. Alur yang digunakan alur maju karena materi yang dipaparkan berupa cerita yang terus berlanjut. Perbandingan kekasan buku ini dengan buku sejenis lainnya adalah buku ini banyak menggunakan kata yang diulang-ulang dalam satu kalimat. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dalam video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.